Kan Koleo tahu saya gaptek. Atau semua atau musik yang kemarin Cimimi kirim ke saya bentuknya Spotify itu semua saya kirimin aja semua juga nggak apa-apa Ci ya. Apa-apa aman kok, aman aja, aman, aman, Ya. Jadi enak tuh aman mereka aja tuh boleh. MP3 itu enak tuh mereka tinggal Karena itu save juga aja. Iya. saya kan ambil dari Spotify langganan ya. Jadi kalau memang apa teman-teman buka di Spotify harus yang langganan sih sebenarnya Koleo ya. Itu Karena dia. Spotify itu langganan. Soalnya kalau nggak Kalau nggak langganan langganan nggak dapat iklan. yang bagus-bagus kayak gitu. Kalau nggak langganan tahu-tahu kadang muncul iklan Ci. Ya, bukan iklan juga. Kalau nggak langganan nggak bisa dapat yang bagus-bagus Koleo. Nah, iya beda. Beda, Beda nggak bisa dapat yang bagus-bagus itu. fiturnya beda fiturnya Ci. Fiturnya beda banget. Kalau kita nggak langganan, itu bedanya langganan atau enggak gitu. Mm-mm. Kalau Betul, saya kan betul. memang memang mencari musik-musik yang bagus tuh hanya untuk pengantar aja ya Koleo ya. Betul, Untuk betul. pengantar beberapa saat, tapi sesudahnya dianjurkan untuk mulai melatih tanpa musik. Betul, betul. Nah, jadi sesuai dengan tagline-nya Passgrid tidak menggunakan alat bantu apapun termasuk musik. Jadi Iya, musik itu cuma di awal-awal aja walaupun banyak yang bilang, "Ci, ini musiknya cocok banget apa frekuensinya dipasin." Oh, saya tidak bermain di ranah itu ya. hmm, Dan memang kalau bisa kita jangan pakai tools apapun bantuan dari luar. Kalau bisa memang dimanapun kita berada, grid ini bisa kita akses tanpa harus ketergantungan dengan audio ya. iya. Karena kan repot juga nanti kalau pas mati lampu, lowbat gitu loh. Koleo, bagaimana Koleo? Iya. Nggak bisa dong kita ngelanjutin Dan proses ini. dan saya Ya pun kan? waktu nge-grid itu nggak pakai apa-apa, nggak pakai musik, nggak pakai apa. Ya, kalau Iya, Koleo kan bener-bener udah, grid aja udah. kan udah Koleo udah expertise sambil nyetir juga udah bisa masuk ke grid. Oke, Tapi Ci. bener ya Koleo Iya. lama-lama tuh bisa ya kalau dilatih ya Koleo Oh, ya. bisa, bisa, bisa. Heeh. Bisa banget kalau dilatih tuh. Bisa banget. Heeh. Koleo ini bisa. Nah, ini Kak Irma ada, aku cuma timer aja. Oh, musiknya cuma hanya untuk timer. Iya, beberapa ada yang Bisa begitu. Ada juga, beberapa bisa yang pakai juga. musik, musiknya cuma untuk timer. Itu lebih bagus lagi. Heeh, Tapi heeh. tubuh kita tuh pinter ya, Koleo ya. Iya, Lama-lama tanpa menggunakan timer pun kapan waktunya berhenti, tubuh tuh udah tahu. Karena kalau saya betul. sendiri di dalam grup, saya udah nggak pakai timer. Nanti Iya, kalau udah waktunya ya berhenti sendiri aja. iya. Tubuh tuh berhenti sendiri. Itu hebatnya tubuh. Sama kayak Heeh. kita tidur deh. Kalau tidur tuh kita pakai alarm ya, Koleo ya. Iya, Mungkin sebulan, 2 bulan lama-lama sudah tidak pakai alarm pun di jam yang sama kita pasti bangun. betul. Nah, itu Pasti bangun. Jadi nah itu tubuh itu namanya bisa dilatih. itu namanya itu body clock, Ci. Ya, body clock, kecerdasan tubuh itu bagian dari kecerdasan Betul, tubuh. betul. Iya. Di Ci, mana tubuh itu bisa dilatih. ya, Ci Mimi kita mulai yuk, Ci. Ini udah hampir 40 yuk. Hmm. Kita mulai aja, Ci ya. Kita mulai, boleh, boleh. Mari kita Oke, mulai. kita langsung aja ya. Jadi nanti diskusinya, ilmu-ilmunya nanti jauh lebih banyak ya, biar kita cepat juga nih kita mulai. Oke, teman-teman, selamat siang semua. Ya, selamat datang di Zoom Passgrid edisi Ramadan ya. Nah, ini Ramadan with Passgrid. Judulnya adalah Divine Connection. Dan ini kita sudah sampai ke Zoom Passgrid yang keempat. Wah, luar biasa ya. Pertama udah, kedua udah, ketiga udah, dan yang keempat ini nih spesial banget. Kenapa? Karena nanti Cimimi akan berikan grid yang baru buat teman-teman semua. Oke ya, teman-teman, Hmm. kita langsung aja ya teman-teman ya. Kita belajar semuanya di Zoom Passgrid Ramadan yang keempat. Itu langsung sama mother grid kita, yaitu Cimimi. Oke, silakan Ci. Lanjut Ci. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat bertemu kembali dengan saya. Kita kemarin malam Kamis sudah Zoom ya. Kamis malam Recording Zoom. in Sekarang Habis malam progress. Zoom, Zoom. ya. Tapi Zoom yang kali ini kita spesial Ramadan dan kita belajar. Dan ini adalah Zoom yang terakhir ya. Dimana kita sudah melewati 3 Zoom kemarin. Kita mulai belajar dari menggunakan flow alignment yang baru, mengakses flow alignment yang baru. Mm-mm. Kemudian juga kita belajar untuk merefleksi apa yang hasil yang sudah kita dapat dengan mengakses flow alignment yang baru. Kemudian ada gratitude ya. Kemarin di minggu ketiga kita menaikkan frekuensi gratitude kita, dan yang udah pasti pada saat kita melakukan akses gratitude ada sesuatu yang terkalibrasi di dalam ya, karena banyak yang melo tuh Koleo sampai beberapa hari itu waktu proses gratitude gitu ya. Tapi melonya tuh melo bersyukur. Melonya tuh Iya, melo betul. bahagia, melo bersyukur. Banyak yang merasa kok belum pernah gitu merasa sebersyukur ini gitu. Nah, itu karena dihadirkan lewat tubuh. Dan hari ini sesuai dengan tema Ramadan, kita udah ngelewati nih fase kelas 3 minggu ini sambil beberapa teman juga sambil melaksanakan ibadah puasa. Banyak banget saya terima testimoni puasa kali ini beda. Tadarusnya lebih lancar.
puasanya juga seperti nggak puasa, kayak nggak lapar, kayak bener-bener kayak nggak puasa kok Leo. Mereka tuh bener-bener ngerasa kok enteng banget puasanya. Nah, di sesi yang terakhir ini, bagaimana caranya kita membungkus ini semua yang sudah kita lewati selama 3 minggu ini, di minggu terakhir ini kita bungkus semua menjadi satu pola hidup yang baru setelah Ramadan ini. Ya, jadi kita nggak balik lagi ke pola yang lama. Kita jangan looping nih, udah belajar cakep-cakep ya, udah cakep-cakep belajar, udah hebat-hebat, badannya udah sehat, sehat jasmani, rohani, dan energi ya. Nah, sekarang waktunya di sesi yang terakhir ini kita bungkus semua supaya apa? Supaya vibe-nya, energinya tetap kita bisa bawa nanti ke aktivitas sehari-hari setelah sesi Ramadan ini. Juga buat teman-teman yang nggak melaksanakan ibadah puasa dan mengikuti sesi ini, bagaimana nanti vibe-nya ini tetap bisa kita bawa nih untuk diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Terutama sih vibe apanya ya? Yaitu vibe gratitude-nya, tubuh yang kerasa lebih ringan, segala sesuatunya terasa jadi lebih enteng. Nah, itu yang perlu nanti kita bawa dan kita bisa implementasikan di kehidupan kita setelah Ramadan. Nah, kira-kira itu sih Kolio. Jadi nanti satu grid yang terakhir ini adalah untuk kita supaya jadi lebih grounding. Nah, keren kan? Sebenarnya kalau kita udah grounding tuh manifestasi udah mendekat semua sih Kolio. Nggak usah pakai macem-macem ya. Kalau kita sudah grounding, keberlimpahan itu mendekat dengan mudah. Jadi nanti grid yang terakhir ini adalah grid grounding. Sebenarnya saya nggak pernah ngasih grid grounding khusus loh Kolio. Karena gini, itu semua sudah ada di dalam Heartfield Core ya. Di dalam Heartfield Core atau di dalam satu lagi tuh di grid yang untuk manifestasi di dua channel manifest ya. Itu sebenarnya juga sudah ada unsur groundingnya. Tapi kali ini saya kasih grid yang khusus benar-benar untuk grounding. Jadi supaya apa? Supaya nanti apa yang sudah kita dapat selama 3 minggu ini itu terbungkus rapi Kolio. Dengan apa? Dengan kita makin grounding. Karena nanti grid grounding ini bisa dipakai setiap hari. Misalnya pada saat mau jalan pagi, mau olahraga pagi, dipakai dulu grid groundingnya. Karena apa? Sebenarnya ini kesian teman-teman yang nggak ikut Zoom Ramadan. nggak dapat ilmu khusus dari saya gitu loh. Sebenarnya kunci dari semuanya yang paling penting itu adalah apa sih? Dari semua yang kita pelajari, kunci utamanya adalah satu, grounding. Grounding itu kuncinya. Karena apa? Kenapa kita mesti grounding? Kenapa kita mesti begitu bangun hubungan yang bagus dengan bumi? Lah kan kita tinggalnya di atas bumi ya. Support system kita yang paling utama itu adalah bumi. Ya. Di mana ketika kita bisa grounding, beresonansi dengan medan frekuensi bumi ini dengan baik ya, dengan maksimal ya. Setiap hari kita bisa grounding dengan maksimal. Percaya deh, segala sesuatunya tuh jadi akan jauh lebih mudah ya. Jadi untuk teman-teman yang ikut Zoom Ramadan, ini hanya untuk Bapak Ibu aja. Yang nggak ikut itu nggak dapet. Itu nggak dapet karena ini memang kan janji saya ini hadiah spesial ya. Spesial karena apa? Sebetulnya dengan setiap hari kita menggunakan dengan mengakses grid ini nanti 3 menit. Apalagi kalau kita mau aktivitas nih misalnya untuk olahraga gitu, untuk jalan pagi ya. Ya, atau juga bisa dipakai untuk masuk ke grid-grid yang lain gitu. Jadi seperti opening grid ya. Seperti opening grid ya, untuk masuk ke grid-grid yang betul itu Recording in Koleo progress. gridnya. Gridnya ya. Wah, Oke. gila keren banget ini Cici. Ini ada ininya ya, ada abundance-nya juga, Ci. Ada abundance ya. Jadi gini, sebenarnya grounding Happy itu saya masuk ke dalam happy, Ci. pokoknya kalau happy. Jadi gini, Iya. abundance itu erat kaitannya dengan grounding. Kalau kita nggak grounding, kita nggak akan dapat feel abundance. Ya,
Jadi kalau ditanya lebih bagus mana nanti dengan HE tetap perlu ya. Yang lain semua tetap perlu, yang saya sudah berikan semua grid tetap perlu. Tapi ini lebih spesifik. Begitu kita mulai grounding, maka energi abundance itu juga akan muncul dengan sendirinya, Koleo. Jadi nanti kalau grid ini dipakai setiap hari untuk opening grid, untuk pembuka grid-grid yang lain, ya, termasuk flow alignment, termasuk HFC, dual channel gitu ya. Terus yang di sini kan teman-teman udah dapat lagi apa tuh gratitude ya kemarin ya kan? Gratitude. Nah, ini jadi grid pembukanya ini sangat bagus. Nah, nanti apalagi kalau sudah ikut receipt untuk yang pas spektrum. Ya. Untuk pas spektrum yang basic, wah itu lebih keren lagi karena yang si pas spektrum itu adalah grid healing, grid untuk terapi grid ya. Jadi nanti jadi nanti setelah terapi grid itu baru kita pakai grid grounding ini dan baru nanti kita ke grid-grid yang lain itu akan sangat lebih mudah kok Leo. Jauh lebih mudah, jauh lebih di badan itu lebih enak dan yang pasti ini untuk Bapak Ibu yang ada keluhan penyakit ya. Itu akan jauh lebih rilis sakitnya. Gitu. Ya. Jadi memang saya belum pernah sih memberikan grid yang spesifik untuk grid grounding. Baru kali ini aja sih Koleo. Koleo aja baru kali ini kan dapat kan. Sebelumnya belum pernah dapat ya Koleo ya. Padahal Koleo sering ikut grid saya tuh. Grid saya banyak Koleo tahu banget. Tapi belum pernah saya sekalipun termasuk di advance itu juga saya memberikan grid grounding ya Koleo. Belum ada ya. Gitu. Tapi ini tujuannya adalah satu saya berikan sekarang supaya ini bisa membuat apa yang sudah kita lalui selama 3 minggu ini ya, praktek yang kita lalui selama 3 minggu ini Koleo, ini nanti tetap bisa kita implementasikan di kehidupan sehari-hari dan hasilnya juga tetap maksimal. Karena apa yang penting itu adalah grounding. Kalau kita grounding, maka segala sesuatunya akan jauh lebih mudah. Begitu kita grounding, fokus kita akan naik. Ya, stabilitas tubuh juga stabilitas energi juga akan bagus kalau kita lebih grounding. Oke. Nanti kita akan itu ya. Nanti saya akan kasih grid yang baru ini ya, Ci ya. Ya, grid yang barunya nanti dikasih. Oke. Nah, kita masuk ke sesi itu ya, Ci. Siapa yang mau sharing gitu, Ci? Gimana? Silakan siapa dulu yang mau sharing perjalanannya kemarin dengan gratitude selama 1 minggu. Oke, teman-teman ada yang mau sharing nggak? Atau ada yang mau tanya? Silakan yuk. Ini ada kesempatan, ya ada waktu langsung ya. Mumpung ini Zoom Fast Grid ini memang khusus orang yang ikut Zoom Fast Grid Ramadan ya. Kalau yang kemarin tuh Zoom Fast Grid itu buat semuanya itu udah ada kemarin 180 orang, Ci. Mau nanya rebutan. Kemarin 180 orang ya. Iya. Sampai Pak Doni mau masuk katanya mental-mental kelempar-kelempar tuh Koleo. Oh ya? Oke. Nah, ini ada Catherine nih. Oke, silakan Catherine. Iya, silakan Catherine. Kalau bisa kameranya on ya. Oke. Lagi praktek kali dia nggak bisa buka kamera. Lagi praktek ya Catherine ya? Di tempat praktek. Oh, lagi di mobil. Oke, sebentar. Lagi di mobil ya nggak apa-apa. Saya unmute ya, saya unmute lagi. Oke, silakan Catherine. Hati-hati Catherine. Kalau bisa minggir dulu. Yang Catherine. Ya. Iya. Nah, pakai yang kamu nyaman dulu, Cat. Pakai dulu yang kamu nyaman, Cat. Nah, pakai yang kamu nyaman dulu beberapa saat. Nanti kalau memang sekali-sekali kamu mau coba boleh, tapi menitnya diperhatikan ya, Cat ya. Menitnya diperhatikan. Nah, itu, Cat. Oke, sama-sama, Cat. Oke, teman-teman ada yang mau nanya? Silakan boleh on kamera atau juga bisa di Zoom chat ya. Silakan teman-teman. Yuk. Ci, bedanya grounding bentuk grid ini sama kita grounding jalan di tanah langsung kan itu namanya grounding juga.
Ya, secara nama sama-sama grounding, tapi Iya. secara efektivitas itu beda. Ya, pengertian kita, pemahaman kita tentang grounding selama ini adalah menginjak rumput grounding. Tapi ingat, kita kan nggak cuma hubungan antar fisik sama bumi. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa. Kita diajarin grounding, tapi cuman physical touch. Kita nginjak bumi, kaki kita menyentuh bumi. Sudah dianggap grounding. Tapi apakah bisa dibilang dianggap grounding kalau kita nginjek-injeknya, tapi kita masih stres? Artinya apa? Grounding, kalau kita bicara tentang grounding secara dalam scoop yang komplit ya. Grounding itu nggak cuma physical touch antara kita dan bumi. Misalnya kita nginjak bumi, kita berjalan di atas bumi. Karena kalau kita mengandalkan yang physical touch ini lama banget. Lama sekali. Ya, lama sekali prosesnya. Kalau kita mau yang cepat itu duduk tenang, duduk hening. Makanya itu kenapa ada beberapa meditasi yang mengajarkan meditasi grounding sambil duduk di atas rumput sambil meditasi. Ya, tapi itu juga nggak cepat. Biasanya mereka lakukan berapa menit? Mereka biasanya 15 sampai 30 menit. Nah, kita nggak ada waktu, terutama saya nggak ada waktu tuh. Karena saya nggak ada waktu, makanya saya generate lah grid grounding ini, di mana dalam waktu 3 menit kita sudah bisa grounding secara frekuensi dengan bumi. Ya, paling bagus memang grid ini nanti dilakukan di mana? Ya, kita di outdoor, paling bagus ya. Ya misalnya walaupun cuma di halaman rumah gitu ya. Halaman rumah saya semen semua, Cimimi, nggak apa-apa gitu loh. Ya, kalau secara frekuensi kita tetap bisa terhubung dengan bumi. Ya, nah jadi nanti grid ini bisa dipakai di outdoor sambil duduk. Kalau udah terlatih bisa sambil jalan juga dipakai. Perbedaannya apa? Ini akan jauh lebih deep groundingnya dibanding kalau kita cuma jalan kaki aja, cuma physical touch, tapi tanpa terkoneksi secara frekuensi, enggak beresonansi secara frekuensi. Tapi kalau ini kita beresonansi secara frekuensi. Jadi lebih skupnya lebih luas daripada sekedar pemahaman grounding yang kita tahu selama ini di luar. Jalan nginjek rumput grounding benar, tapi itu physical touch dengan bumi. Kita nggak ada bonding secara frekuensi gitu. Nah, dengan grid ini jadi kita dapat dua manfaat, secara fisik dan secara frekuensi juga. Gitu kalau Leo. Oke. Nah, terus ada dari Kak Asnawati, Mam, siswanya jadi bingung mau pakai yang mana. Nah, tuh kalau ada Nah, mereka beberapa dari mana tuh, Ci? mau pakai yang mana? Bingung. Ingat, pakailah sesuai kebutuhan kita. Masing-masing grid kan udah jelas, sudah ada namanya, sudah ada Hmm, keterangannya. iya, Betul kan, kalau nggak usah betul. bingung. Sama kayak kita punya baju di lemari. Di lemari baju kita ada berapa style tuh. Banyak, Ci. 2 lemari Nah, tuh. Koleo ini berapa lemari Koleo? Kalau saya lumayan Koleo ya, itu saya udah diomelin sama Mbak tuh. Udah beli hanger baru ya. Nah, Iya. sama artinya. Kenapa bingung? Oke. Kita pakai sesuai dengan kebutuhan kita, nggak usah bingung. Bagaimana kalau jadi saya, grid saya ada miliaran loh. Tuh Koleo tahu banget. Saya Banyak sampai banget. Iya, betul. grid saya tuh banyak. Setiap hari kalau saya mau mengenerate, membuat grid, itu semua grid tuh ada gitu loh. Karena apa? Semua tuh ada blueprintnya. Grid ini kan blueprint sebenarnya kan ya. Blueprint dari segala macam, blueprint segala manifestasi. Jadi kayak uang, pola uang aja kalau mau dibikin jadi grid berapa macam itu? Berapa ratus macam itu pola uang Koleo. Banyak Iya. banget pola uang. Banyak sekali. Ya, tapi kan nggak semuanya. Kita pakai yang perlu-perlu aja. Yang lainnya disimpan aja. Kan bentuknya juga bagus-bagus. Ya, polanya bagus-bagus kan. Cantik-cantik kan. Gitu. Betul. Polanya Ci, bagus-bagus, cantik-cantik. iya. Ci, ini ada yang nanya, Ci. Kalau ini Bagus pakai sambil kita jalan grounding gimana? Lebih bagus nggak? Grounding di tanah gitu, Ci. banget. Bagus banget. Bagus banget. Karena saya juga biasanya pakai ini sambil jalan pagi di luar. Atau saya sambil yoga di luar. Di luar rumah. Mm-mm. Di luar ya. Jadi kalau jalan pagi itu boleh 3 menit dulu berdiri, akses, setelah itu jalan pagi. Nanti coba rasain bedanya apa. Dan ini sudah ada unsur manifestasinya. Artinya gini, ketika kita terkoneksi dengan medan frekuensi ya, udah align dengan medan frekuensi bumi. Ini kita udah langsung loh Koleo, apapun yang menjadi intensinya kita, itu sudah kayak otomatis medan frekuensi bumi itu bisa ngebaca gitu loh. Mm-mm. Ya kan, jadi kayak dimudahkan aja, dimudahkan semuanya, dibantu ya, dibantu karena kan salah satu support system di semesta ini adalah bumi. Ya nggak usah dibilang dibantu, setiap hari juga source kita semua dari dalam perut bumi kan Koleo, ya kan? Iya. Jadi udah pasti ini akan jadi membuat hubungan kita dengan bumi lebih bagus. Apalagi untuk teman-teman yang di basic kan belum boleh tuh koneksi ke lain lain. Benar nggak Koleo?
kelele sebenarnya pakai grid ini sangat membantu. Pakai grid ini sangat membantu sekali. Iya. Ya, soalnya saya sering grounding jalan di tanah langsung itu alhamdulillah manifestasi sering banget terwujud dan sakit juga cepat sembuhnya. Nah, sekarang dicoba lagi, ditambah lagi dengan grid ini. Kita lihat nanti gimana. Lebih luar biasa nggak? Nanti kita buktiin ya. Nanti ditunggu testimoninya kalau udah pakai grid ini. Oke, silakan Kak Nuryati ya. Saya sudah unmute. Oke, yuk silakan Kak Nuryati. Ya, ya. Selamat siang, Ci. Selamat siang. Assalamualaikum. Kameranya bisa on, Kak? Warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya bisa dibuka? Bentar. Dibuka nggak kameranya? Ini kok nggak bisa. Oke. Ya udah. Iya. Oke. Assalamualaikum. Udah. Ya. Ya, Bu, gimana, Bu? Beberapa hari sebelum saya menggunakan grid grounding ini kan badan ringan semua. Ada tambahan lagi, saya gunakan juga, tapi tetap saya atur waktu. Itu badan kok berat sekali. Kemudian pada saat saya menggunakan itu, saya kayak ditarik ke belakang, tapi saya pusing. Hari ini saya hanya menggunakan satu grid, yang grounding itu saya tidak menggunakan grid-grid lain dulu untuk istirahat. Yang mana Bu yang dipakai, Bu? Sorry, yang mana Bu Nuryati? Compression grounding. Compassion yang compassion yang dibagikan kemarin ya. Kemarin. Ya, oke. Nah, itu compassion Bu, bukan grounding Bu. Compassion. Yang itu pakai itu karena kemarin itu pada saat bersama-sama itu bagus sekali, istilahnya masuk gitu kan, tenang, tapi air mata deras, nggak sadar turun. Tapi ketika saya menggunakan selama 2 hari ini, itu badan saya agak berat. Jadi hari ini saya istirahat dulu, terkecuali ikut arisan dengan menggunakan grid itu. Ya. Ibu tahu nggak kenapa badan Ibu berat? Seperti kayak ditarik ke belakang ya? Iya, terlempar. Ya. Karena Ibu diajak grounding sama bumi, diajak bonding. Diajak embodiment ke bumi. Jadi besok kalau Ibu pakai lagi grid itu sendiri, rasanya Ibu ketarik kepengen ke belakang. Jangan dilawan, tapi langsung bawa tiduran badannya. Bawa tiduran. Artinya apa? Ada sesuatu yang mau diberesin oleh medan frekuensi bumi di dalam badan Ibu. Terutama di mana area spine, tulang belakang, sepanjang tulang belakang. Ya Bu ya. Jadi kalau besok kayak gini, langsung tiduran aja. Memang rasanya nggak nyaman. Belakang tuh kayak kita kena setrum, kaget satu itu di belakang pas di daerah kiri kanan ini kayak nyetrum gitu. Ya, itu kan di situ kan saraf, Bu. Itu kan area sistem saraf. Jadi kalau Ibu kayak tarik ke belakang, Ibu tiduran aja. Karena bumi sendiri kan punya kemampuan untuk menghealing. Itu kenapa makanya orang grounding, jalan kaki grounding. Nanti coba Ibu pakai grid yang grounding ini ya. Ini kan lebih deep ya, lebih ke grounding ya. Jadi kalau kita di grid, tiba-tiba kayak ketarik, kayak kepengen nunduk ke depan, atau ditarik kepengen ke belakang, jangan dilawan. Kalau memang kepengen nunduk ke depan, nunduk aja ke depan, dibiarin nunduk ke depan. Kalau dia kepengen ke belakang, kayak ketarik seperti ke belakang, pelan-pelan dibawa tiduran. Karena apa? Grid akan lebih efektif bekerja. Artinya apa? Ada sesuatu yang mau diberesin di area sepanjang tulang belakang. Itu kan kita nggak pernah tahu Bu di dalam ini bagaimana tubuh kita mengalami blocking energi karena trauma. Bagaimana terjadi sumbatan-sumbatan energi kita kan nggak tahu kan? Karena tidak kelihatan kan dan ada di dalam pula. Nggak mungkin kita bisa melihat ke dalam tubuh kita. Jadi kalau tubuh bergerak sendiri pada saat di dalam grid jangan dilawan. Ikutin aja dia mau kemana geraknya. Ya Bu ya? Iya, oke. Ada lagi pertanyaan teman-teman. Kan kemarin tuh Cimimi menyarankan bahwa ini bagus untuk arisan ya, yang compassion, iya. Compassion. Tapi teman-teman nanya, apakah ini salah satunya yang digunakan atau gimana? Salah satunya. Salah satunya ya. Kalian kan ada yang komplain ke saya, Cik Mimi bosen dong. Basic arisannya gridnya cuma itu aja, cuma HFC sama apa di basic HFC kan? HFC. Ya cuma HFC ya itu salah satu untuk tuker-tukerannya HFC. Jadi HFC dan compassion.
Cuman mereka kan melihat itu keterangannya bahwa ini lebih baik digunakan pada saat sore atau malam hari kan. Bu, gunakan saja untuk arisan. Ya, itu keterangan di situ saya lampirkan seperti itu. Tapi kalau saya sudah bilang pakai aja untuk arisan, pakai aja. Nggak ada masalah. Ya teman-teman, kalau saya pakai sih sudah. Ya, nggak apa-apa dipakai aja. Karena banyak yang bilang happy pakai grid itu untuk arisan. Banyak yang bilang happy. Saya tuh terima juga testimoninya Kristinali itu bagus, dia dibawa ke Compassion kemarin. Dia bilang enak banget. Satu hari tuh dia kayak happiness gitu loh. Satu hari itu dia kayak happiness terus gitu. Ya. Jadi dicoba aja. Ya. Kalau nggak dicoba kita nggak akan pernah tahu, dan jangan kasih limitation ke badan kita. Totonya saya takut ini kan begini, ini kan begini. Kalau kita nggak pernah coba di tubuh kita nggak pernah kasih ruang di tubuh kita cuma dengar testimoninya orang lain, kita udah takut duluan. Itu bukan tubuh lagi, itu udah pikiran yang main. Itu pikiran udah ikut campur. Ya, dan ingat, kita masuk ke grid itu, setiap hari sensasinya beda nggak, Bu? Beda kan? Beda. Jadi makanya harus dicoba. Jangan nggak dicoba. Karena setiap hari tubuh itu bergerak. Dan setiap hari pasti akan terjadi perbedaan dengan yang kemarin. Hari ini dan yang kemarin itu pasti akan berbeda. Dan kalau ada sesuatu yang nggak nyaman, sadari aja. Ada sesuatu yang sedang diekspand di dalam tubuh kita. Sedang diselesaikan, sedang dirilis. Karena itu sudah tidak relevan lagi dengan kondisi kita. Gitu loh, Bu. Ya, Bu Nuryati ya. Jelas ya, Bu ya? Baik. Kasih, Ci. Sama-sama Bu Nuryati. Oke, Koleo. Yang lain? Oke, teman-teman, ada yang lain teman-teman? Silakan yang mau sharing. Thank you Kak Nuryati. Sebentar. Oke, ada Kak Intina sebentar ya. Saya unmute, silakan. Saya lagi Assalamualaikum, Cimimi. Waalaikumsalam Kak Intina. Ada di mana dirimu? Maaf, saya lagi di jalan mudik, Ci. Mau ke Malang, ini sudah sampai Semarang. Oke. Si Amanila, hati-hati di jalan. Alhamdulillah, iya makasih, Ci. Ci, saya mau tanya, Ci. Alhamdulillah, dari semua grid yang Cimimi pakai dan Alhamdulillah sudah saya praktekkan. Ini menyangkut Ramadan ya, Ci ya. Ya. Dari feel abundance-nya itu sampai kayak overwhelm, sampai meluap-luap gitu. Baik fisik saya istilahnya untuk beribadah tuh jadi kayak terlalu rajin gitu kan ya. Terus apa namanya yang biasanya itu nggak seperti itu. Terus juga di hati tuh jadi lebih syahdu, bisa lebih menikmati lah kayak gitu kan Ci. Terus barusan Cimimi ngomong akan dikasih grid baru yang untuk grounding, untuk manifestasi juga. Dalam pikiran saya terlintas manifestasi apa lagi? Maksudnya gini Ci, saya ngerasa tuh di momen Ramadan ini yang paling saya dapat tuh Allah tuh segitu maha baiknya ya. Terus saya mau minta apa lagi? Malu rasanya saya minta itu Ci. Nah, tapi dengan dikasih untuk manifestasi lagi, dikasih untuk manifestasi lagi. Apakah saya salah kalau saya punya pikiran itu jadi seperti membatasi gitu Ci? Gimana Ci? Ya, bagus, pertanyaan yang bagus Kak Intina ya. Manifestasi itu sebenarnya tidak ada batasnya. Dan manifestasi itu kita bisa manifestasikan dari semua aspek kehidupan. Nggak cuma soal material nih Kak Intina ya, gitu. Jadi kan banyak semua aspek kehidupan, termasuk panjang umur, termasuk sehat ya, termasuk circle teman-teman yang sehat ya kan, saudara-saudara yang baik, silaturahmi yang lancar, itu juga dari manifestasi. Kalau sekarang Kak Intina mau tanyakan apakah kita nggak berlebihan gitu ya Kak Intina ya. Saat ini Kak Intina udah merasa cukup dengan Intina dapat. Ini udah cukup gitu. Tapi semesta ini luas atas, ya. Dan keberkahan dan abundance itu di semesta ini juga luas tanpa batas. Kita nggak pernah tahu Kak Intina, sisi-sisi mana lagi yang bisa kita isi dengan di abundance ini. Karena apa? Setelah kita abundance ini kita memancar keluar Kak Intina.
memancar keluar sehingga siapapun yang datang mendekat ke kita itu kecipratan energi abundance-nya kita. Jadi kita Oke. menjadi Ya. Berarti di sini abundance itu tidak melulu kita kita tujukan untuk kebutuhan materi gitu, Ci ya. Berarti abundance itu kalau di sangat luas gitu ya. Yes, di Pasgrid kita nggak cuma ngomong tentang materi. Kan saya sendiri nggak pernah bikin limitation. Ayo ditulis 300 miliar, ayo ditulis mobil BMW, ayo ditulis mobil Porsche, ayo ditulis rumah di Pondok Indah. Saya tidak pernah melakukan itu. Karena apa? Kita nggak perlu nulis jumlah dan angkanya. Tapi keberlimpahan ini, manifestasi ini memang tanpa batas. Dan kalau itu sudah sampai di kita yang tanpa batas ini, Kak Intina, selanjutnya adalah apa? Selanjutnya kita menjadi si abundance itu sendiri untuk semua orang yang ada di sekitar kita. Gitu. Nah, jadi nih, hal-hal yang misalnya terkait dengan kemudahan gitu ya. Kak Intina mungkin tidak bisa membantu secara langsung. Tapi Kak Intina bisa bilang, coba deh kamu kontak si ini. Ternyata mereka berdua berjodoh. Bisnis. Bukankah kita udah menjadi saluran dari abundance? Saluran dari keberlimpahan? Atau kita kenalin si A sama si B, ternyata mereka bisa berjodoh sampai berumah tangga. Itu juga sudah abundance, Kak Intina. Ya dulu juga saya lagi awal-awal bingung tuh, aduh kenapa sih Tuhan tuh baik banget ya, saya bilangnya semesta nih baik banget sama saya dikasih ilmu segini gedenya gitu. Kemana lagi saya, apa yang harus saya lakukan lagi dengan ilmu ini gitu ya. Karena kan dulu saya pikir saya nggak mau, saya masih limitation tuh dulu, idealisme saya gede banget. Saya nggak mau semua orang belajar sama saya pilih-pilih orang yang belajar sama saya tuh. Pokoknya waktu tanya, itu Koleo sampai bilang gini, Koleo tuh pernah ngomong gini sama saya, Cimimi, orang mah di mana-mana dapat murid banyak, girang kalau Cimimi marah-marah. Kalau pusing aja. Benar ya Koleo ya. Iya. Cimimi saya mah pernah ketemu orang kayak Cimimi. Satu orang mau datang belajar, Cimimi malah marah-marah, malah dibatas-batasi gitu. Nah, saya tuh sampai seperti itu. Akhirnya saya ngerti ya, Kak Intina ya, bahwa ketika kita sampai di titik itu bukan tentang kita aja yang berkelimpahan materi, tapi yang berlimpah di kita, ini juga akhirnya bisa dinikmati oleh semua orang di sekeliling kita. Kebaikan itu bisa dinikmati oleh orang banyak gitu. Nah, jadi bayangin kalau kita cuma bisa mengcover untuk kita nih udah abundance, tapi mohon maaf kalau abundance sampai saat ini cuma untuk mengcover kebutuhan kita 1 tahun tercukupi gitu ya, hutang-hutang kita lunas dan lain-lain lunas. Ya yang terkait dengan kita dan circle kita loh keluar. Ya, artinya itu masih limitation tuh Kak Intina gitu. Seperti yang biasa saya lakukan. Saya tuh dulu tiap Ramadan biasanya saya udah packing ya, paket-paket sembako gitu ya Kak Intina ya. Itu bisa ada 20-30 paket gitu saya packing gitu. Cuma segitu aja yang saya mampu. Lebih dari itu saya nggak mampu. Lalu saya mikir, kapan ya saya bisa kayak orang-orang gitu ya, saya bisa ngasihnya lebih banyak gitu. Bisa berbuat sesuatunya lebih banyak. Kan saya selalu lihat gitu ya, ini kayaknya nggak efektif nih kalau cuma ngasih sembako melulu, 2-3 hari selesai, bener nggak? Ya kan? 2-3 hari itu selesai, yang ada kita ngedidik mereka tuh jadi pemalas gitu. Terbersitlah di otak saya, 1 hari nanti saya kepengen, misalnya saya ngegantiin motor para Gojek itu yang motornya udah rusak-rusak ya, ngebeliin handphone atau apa, itu terjadi loh Kak Intina, itu kan terjadi tuh kemarin gitu. Saya bingung juga kan ya, saya waktu terima honor dari Zoom Ramadan ini gini, ini saya mau buat apa ya biar bermanfaat gitu. Gak taunya saya disupport sama semuanya, disupport akhir batin. Aduh saya happy banget gitu. Dan ternyata ini berkesinambungan loh Kak Intina. Ternyata sekarang ada beberapa loh yang mau jadi sponsor loh. Menjadi sponsor untuk Pasgrid, mereka mau continue memberikan bantuan. Tapi saya bilang, kalau ngerinya makanan atau sembako, itu nggak mendidik. Saya bilang, saya lebih senang kita tuh kasih kail daripada kita kasih ikannya. Supaya mereka itu bisa berkesinambungan. Kita juga nggak bisa ngedidik mereka terus-terusan jadi pemalas gitu loh. Kapan kita ngedidik mereka tuh untuk pikirannya tuh mereka tuh mulai termotivasi untuk bisa bekerja lebih maksimal dengan bantuan support fasilitas yang kita kasih ke mereka gitu Kak Intina. Jadi jangan dikasih limitation ya Kak Intina ya. Jangan bilang saya udah cukup. Yes. Untuk dirimu Kak Intina alhamdulillah sudah sangat cukup. Tapi yuk sekarang kita lebarin keluar.
untuk orang di luar apa nih? Ya kan? Dengan kemampuan dengan ilmu yang sekarang Kak Intina punya nih, ilmu Plasgrid ini nih. Kak Intina tuh udah bisa apa? Udah bisa bantu orang bawa ke dalam grid. Nah, tuh kayak Budia. Budia dia masukin adeknya, totonya adeknya dapat kerja ya Budia ya, bener ya? Adeknya Budia dapat kerja, dimasukin ke grid terus. Nah, kan diem-diem Kak Intina. Jadi apa? Ada hal-hal di mana banyak banget kebaikan yang kita lakukan. Dan rasanya setiap hari tuh banyak hal baik yang bisa kita lakukan gitu. Kak Intina ya. Saya kalau ketemu di jalanan nih, saya lagi jalan lagi nyetir nih, tiba-tiba agak macet, saya lihatnya ada tukang dagang kok sepi banget gitu. Saya lihat bisa parkir juga, saya parkir. Saya duduk aja di situ. Saya duduk beberapa saat, dia kan nggak tahu saya duduk ngapain kan. Paling saya beli makanannya sedikit, saya duduk, saya ngegerit loh. Tiba-tiba beberapa saat banyak orang datang beli. Dagang, saya tungguin, saya duduk di situ sampai dagangannya habis. Orangnya bilang, Neng, punya ilmu apa Neng? Si Neng duduk di sini dagangan saya laris. Padahal dia dan gerobaknya saya masukin ke dalam grid. Itu cuma, ya, paling saya cuma 30 menit duduk sekalian mengurai macet ya, mengurai macet jalanan. Tapi itu udah bisa saya lakuin. Itu juga Bapak Ibu tuh semua udah bisa loh melakukan itu semua. Dibawa masuk ke AFC, dibawa masuk ke Compassion ya. Ke grid-grid yang memang kita bisa bawa orang itu udah luar biasa banget. Tuh ada ibu siapa ya, saya lupa ya. Yang dari Jawa Timur kalau nggak salah dia testimoni waktu itu. Jadi ada tukang pupuk parkir di depan rumahnya satu truk, nggak laku-laku pupuknya nggak ada yang beli. Dia sedih kan, dia sambil nyapu dia liatin dia mau masuk ke grid 3 menit, tahu-tahu ada orang datang pupuknya diborong semua langsung habis. Nah, hal-hal baik banyak banget yang kita bisa lakukan Kak Intina. Ya, apalagi didorong dengan rasa gratitude tuh. Wah, udah luar biasa banget deh Kak Intina deh. Ini dalam perjalanan pulang mudik nih, mungkin nanti sepanjang jalan banyak yang bisa di grid ya Kak Intina. Ya, siap buat latihan nanti. Yes, buat latihan. Kira-kira gitu ya Kak Intina ya. Jelas ya? Ya, makasih banyak sih pencerahannya. Makasih. Ya, Sama. Hati-hati di jalan ya Kak Intina ya. Iya, terima kasih Ci. Oke, baik. Siapa lagi teman-teman? Ini udah jam 13.13. Wah, nggak terasa ya udah setengah jam lebih, Ci. Oke. Kalau gitu sekarang ke pertanyaan, ada pertanyaan nggak Kak Leo? Ya. Nah, ini di Kak hadiah nih. Saya balik lagi ke Compassion, ngerasa ketemu bestie lama bahagia berbinar-binar. Oke, izin sharing dari Kak Ida. Waktu Compassion saya merasa tanah yang luas masuk ke dalam tubuh saya. Oke. Oke, ini nih. Teman-teman ada yang mau nanya silakan teman-teman. Atau ada yang mau sharing silakan. Yuk. Ada yang mau tanya lagi? Ci, aku kalau pakai Compassion selalu muncul sedih. Nah, ini Ya kenapa? nggak apa-apa diizinkan. Artinya dia lagi di releasing ya, Bu Asnawati ya. Diizinkan aja. Sedihnya diizinkan, jangan ditolak. Mungkin selama ini apa banyak kesedihan yang nggak diselesaikan, jadi sekarang dimunculkan untuk diberesin, ya. Dimunculkan untuk diselesaikan kesedihan-kesedihannya. Jadi diterima aja dulu, gitu. Oke. Ada lagi Oke, teman-teman? ada lagi nggak? Oke. Oke. Kalau nggak ada, kita coba dulu gridnya ya. Oke, saya kasih lihat ya, Ci ya. Oh, sebentar nih Bu Asnawati dipakai aja ya. Jadi jangan nggak dipakai, cuma menitnya dikurangin. Nah, tuh Pak Erik pernah bantu dagangan orang yang lagi sepi. Bener kan tuh? Enak loh punya grid. Kalau kita Nikoleo belajar yang lain ya, kita diajarkan ketika tangan tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Kalau di grid, ketika kita membantu orang, tangan kiri, tangan kanan itu nggak tahu Koleo. Kita diem-diem aja. Karena apa? Kita sudah tidak memberikannya melalui tangan lagi, tapi kita sudah memberikannya itu lewat frekuensi, lewat kesadaran, lewat energi baik yang kita kirim untuk orang tersebut. Dan itu saya tuh sering banget tuh tiap hari kalau di jalan gitu ketemu tukang dagang, cuma saya liatin, saya bawa aja di ke dalam grid. 3 menit aja. Setelah itu memang kelihatan loh, cepat tiba-tiba dagangannya banyak yang beli. Atau saya masuk ke rumah makan yang sepi. Gitu.
Mm-mm. Dari rumah makan yang sepi. Cuman ini kalau untuk teman-teman yang udah advance, ada yang udah advance belum di sini? Yang Ada udah advance ya, beberapa, Pak ada Erik ya? beberapa. Nah, kalau nih satu pesan dari saya, kalau datang makan ke restoran orang, ya, ke restoran ya terutama ya, ke restoran yang ada di mall, ke restoran yang ada di ruko, tolong mohon, walaupun warungnya sepi, jangan gunakan golden ratio. Jangan gunakan golden ratio. Kalau mau bawa cukup pakai HFC, pakai compassion. Udah pakai itu aja 2. Jangan gunakan golden ratio. Karena golden ratio itu kan medannya gede tuh Koleo. Itu kan Iya. medan penyelarasan di dalam. Ini pernah kejadian sama saya. Saya nggak tahu. Karena waktu itu kan hujan, jadi saya menepi. Padahal ini di dalam kompleks saya di Melati Mas nih, di ruko depan itu. Dan itu saya sudah cukup kenal dengan yang punya ruko itu, yang punya warung bakmi ayam itu gitu. Karena hujan, saya ngegrit tanpa sadar, saya masuk ke golden ratio. Apa yang terjadi? Tiba-tiba dari dapurnya itu bunyi klotak dari bawah tabung gas. Dari dapurnya bunyi klotak, terus keluar tikus gede hitam. Dan lari-larian, otomatis yang lagi makan ngejerit semua kan, naikin kaki semua ke kursi gitu, Koleo. Mm. Saya diam lama, saya diam agak lama. Wah, saya bilang artinya apa? Ini kan terlalu besar ya medan penyelarasannya ya kalau golden ratio ya. Yang dikhawatirkan kita nggak pernah tahu apakah warung itu pakai penglaris ataukah di kanan kirinya yang pakai penglaris. Karena itu bisa muncul. Karena golden ratio itu gunanya juga untuk membersihkan, meng-cleansing. Jadi kalau dipakein golden ratio itu langsung nggak cuma diselaraskan tapi juga dibersihkan. Nah, jadi itu hati-hati nih buat teman-teman yang udah advance ya. Kan ada Bu Tanti di sini ya. Ada Bu Tanti, ada Pak Erik, ada siapa lagi nih yang udah advance nih. Ada Bu Rosida ya. Nah, yang udah pada advance ini. Jadi hati-hati ya. Kalau di restoran atau di mall, jangan gunakan golden ratio karena kita nggak pernah tahu. Jadi gini, nggak semua orang yang pakai penglaris itu niatnya jelek. Kadang-kadang dia pakai penglaris hanya untuk mengelariskan dagangannya aja, ya. Dan hal-hal seperti itu kita kan nggak boleh masuk ke ranahnya mereka. Oh, saya bersih ini gitu. Itu tidak boleh, itu bertentangan. Itu bukan urusan kita. Ada yang namanya nanti hukum tabur tuai. Jadi biar mereka tanggung sendiri konsekuensinya, ya. Selama itu tidak membahayakan untuk kita, itu pilihan ada di kita. Mau makan lagi di restoran itu atau enggak, itu pilihannya pilihan kita. Tapi kita nggak boleh sembarangan kita datang terus kita cleansing tempat orang. Ya, ingat mereka juga punya pegawai. Ya, mereka punya pegawai dan kita nggak tahu persaingan bisnis di tempat itu seperti apa. Kita hanya datang sebagai pengunjung. Setiap hari yang mencari nafkah di situ, yang berjuang di tempat itu adalah dia. Dan kenapa dia sampai melakukan itu, kita juga nggak tahu betapa beratnya medan persaingan yang ada di situ. Sehingga jalan itu yang dia pilih. Konsekuensinya dia yang tanggung. Ya, saya juga nyesel sih habis kejadian itu tuh, dan saya kapok, saya nggak mau lagi. Karena saya tahu banget, ya di tempat yang sebersih itu ya, apalagi kalau rumah makan Chinese food pasti bersih kan, keramiknya aja putih semua kan, yang tipe-tipe modelnya dapurnya kelihatan semua. Tiba-tiba keluar tikus itu gede sekali, hitam legam tikusnya. Wah, itu kan jadi orang mulai muncul pertanyaan macam-macam ya. Nah, sejak itu saya berjanji dengan diri saya dan saya ingetin semuanya untuk kita nggak usah ya kayak gitu-gitu. Jadi kalau kita mau bantu, kita pakailah grid yang aman seperti HFC dan compassion aja ya. Ini untuk yang udah advance ya, saya ingetin ya sekali lagi ya. Cukup saya aja deh. Cukup kejadiannya di saya aja. Yang lain jangan ya. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak nanti kita langsung coba yuk pakai gridnya yuk. Oke, kita lihat lagi ya. Ada lagi teman-teman yang mau tanya? Kalau enggak kita itu yuk, Ci, kita kasih lihat grid baru ya. Kita lihat grid barunya yuk. Oke, saya kasih info ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, mana nih tadi? Nah ini, teman-teman kelihatan nggak? Kalau kelihatan silakan komen dong, kelihatan gitu. Agak kecil ini ya, karena memang dia bentuknya landscape panjang. Ya, ini namanya, atau Cimimi yang jelaskan? Ya boleh. Ini namanya Earth Flow Spectrum Grounding ya. Earth Flow Spectrum Grounding frekuensinya 230 sampai 310 Hz. Fungsinya untuk lock sistem tubuh ke medan bumi secara lebih dalam, melepas ketegangan yang halus yang menempel,
membantu blueprint tubuh lebih cepat terhubung ke frekuensi stabil bumi, memberi efek refresh ke sistem energi tanpa reaksi kaget. Sensasinya nanti bisa dibaca sendiri karena ini adalah sensasi umum ya, koleo ya. Biasanya kerasa jadi lebih lapang area perut dan dada, kemudian terasa adem. Biasanya agak sedikit heavy, agak sedikit berat ya, kayak kita tuh kayak jejak ke tanah gitu ya. Kemudian bisa juga kalau orang-orang yang visual biasanya muncul seperti warna hijau atau semburat cahaya bumi yang mengalir ke tubuh. Kira-kira seperti itu. Nah, grid ini kita nih kemarin 3 minggu sudah melewati fase yang luar biasa. Kita udah belajar banyak. Banyak terjadi perubahan di tubuh. Ya, ini kan rata-rata perubahannya positif nih selama Ramadan ini nih. Jadi supaya nanti ketika kita kembali ke aktivitas normal lagi, balik lagi makan sehari 3 kali, ya koleo ya. Mulai nanti kan minggu depan setelah tanggal 20 tuh tanggal 21 aja tuh udah pesta-pesta kita koleo. Bener nggak koleo kan? Udah pesta-pesta halal dari rumah saudara ke rumah saudara, dari rumah teman ke rumah teman, itu pasti urusannya sudah tidak jauh dari yang namanya makan. Ya, kan sayang banget nih. 1 bulan ini yang nggak puasa pun teman-teman udah ngikutin nih terapinya ya. Nah, ini udah bagus. Nah, grid ini untuk menjaga supaya kita tetap bisa grounding. Kalau kita grounding, otomatis kita bisa konsisten dengan apa yang sudah kita kerjakan selama 1 bulan ini. Jadi supaya apa? Supaya besok waktu halal bihalal makannya nggak menggila ya. Terus selesai Ramadan balik lagi ke habit lama nih ya. Balik lagi ibadahnya anggot-anggotan lagi gitu kan. Makannya mulai kacau lagi gitu kan. Ibadahnya nih terutama yang udah bagus nih selama Ramadan. Yang teman-teman yang berpuasa, yang puasanya bagus. Kemudian tadarusnya bagus, sholatnya rajin, sunahnya dikerjakan semua. Selesai Ramadan, kembali ke pasal 1. Nah, dengan kita nanti menggunakan grid ini, memakai grid Earth Flow Spectrum Grounding ini, tujuannya adalah tetap membuat kita eling. Ya, tetap membuat kita grounding, sehingga apa? Eling, grounding ya, sadar. Jadi, apa yang sudah kita lakukan selama 1 bulan ini, itu tetap nanti bisa kita implementasikan di kehidupan sehari-hari. Walaupun ada perubahan ya, karena akan balik lagi nih si pola makan nih. Pola makan akan balik lagi ke normal. Pola tidur juga akan balik lagi. Kita nggak bablas. Gitu loh. Tetap ada sisi positif yang kita nanti bisa bawa di kehidupan sehari-hari. Intinya itu, Koleo. Oke. Ini boleh buat ajak orang atau sendiri aja atau gimana, Ci? Tidak boleh, ini hanya untuk sendiri aja, untuk grounding ya. Oke. Grounding untuk kita sendiri. Gridnya kecil, nanti dikirim satu-satu ya, Bu Asnawati ya. Nah, Dikirim ini gridnya. Dikirim ke chat nanti biar bisa di-save. Iya. Nanti Ya, saya kirimin beserta sama musiknya juga ya penjelasannya ya. Ini. Coba saya lihatnya masih ada fotonya enggak? Kalau ada fotonya saya kirimin deh. Nah, ini ada nih. Saya kirim ya, nggak apa-apa ya fotonya dulu ya. Ya. Fotonya dulu saya kirim. Nah, Sekalian saya kirim di sini ya, Ci ya. Saya kirim di Zoom chat ya, Ci ya. iya, terus saya udah kirim fotonya ke Zoom chat. Koleo kirim aja keterangannya Koleo. Ini pas Di kebetulan saya Zoom. ketemu nih. Kan saya lagi dari handphone nih, nggak pakai notebook. Oh ya. Coba Nah, sebentar. terus saya kirim ya Bapak Ibu ya, bisa diambil ya. Nanti keterangan yang lain-lain dikirim sama Koleo. Cantik ya, cantik banget loh ini. Cakep, Ci. Cakep sekali ini. Ini semburat kuningnya ini udah abundance ini. Jadi ada semua spektrum di situ ya, ada cahaya matahari, ada semburat, ada warna air juga, ada udara, air, tanah, udara, cahaya, rumput tuh, cakep dong. Cantik ya, kayak Cimimi kan cantik kan. Iya. Jatuh cinta emang iya, baru ngelihat grid ini aja udah jatuh cinta. Saya aja suka ngelihat grid ini. Ini saya sampai print loh. Ini grid ini sampai saya print, saya buat taplak meja loh. Taplak Terima meja. kasih. Oh ya, ngegrid ya. Iya, ini saya sampai print, saya buat taplak meja, saya bawa ke tukang printing. Tukang Cantik. printingnya tanya dapat dari mana, saya diem aja, udah mas print aja lah mas gitu. Kan bisa tuh sekarang di print tuh Koleo. Jadi saya pakai untuk taplak. Saya pakai untuk taplak meja, jadi untuk taruh apa di atasnya saya taruh essential oil saya gitu loh.
Oke. Ide bagus. Iya, bagus Catherine. Catherine, kamu boleh tuh print Catherine. Buat taplak meja, buat di ruang praktek Catherine. Catherine sama Mas David boleh tuh. Dibikin untuk kayak sarung bantal ya. Dibikin untuk sarung bantal kursi sandaran. Terus tuh dibawa kemana-mana tuh dibawa gitu. Ya, enak banget. Kadang-kadang saya suka ngide begini nih Koleo. Saya print ya Koleo ya. Mungkin ini nanti buat kita semua boleh deh Koleo ya kayaknya. Kita print Koleo. Jadi itu nanti untuk alas duduk meditasi. Itu Oh keren iya, banget. keren banget itu. Iya, Iya. iya. Heeh. Saya print ke tukang kain ya. Itu saya jadiin untuk alas meditasi. Grit yang ini. Mm, mm. Makanya spesial banget deh. Spesial banget nih grit ini saya kasih hari ini. Mau 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 Oh, kita oke ya. nge Kita sekarang coba atau gritnya gimana, Ci? sekarang yuk. Kita coba sekarang gritnya yuk. Kita masuk sama-sama yuk. Oke. Iya, sebentar. Benar. Pak Erik, di print aja Pak Erik untuk alas meditasi ini boleh karena ini grid grounding. Jadi waktu kita meditasi atau kita mau nge-grid itu bisa duduk di situ. Kalau saya buat sarung bantal sama buat taplak meja. Tapi saya taruhnya di kamar saya. Mm. Ci, ini saya cari musiknya dulu ya, Ci ya. Teman-teman saya cari Boleh musik. ya. Kita coba masuk dulu, kita akses dulu 5 menit sama-sama ya. Nanti setelah itu kita review. Nanti setelah itu Bapak Ibu yang Zoom hari ini akan saya bawa ke Pas Spektrum. Setelah dari Pas Spektrum, kita masuk lagi ke grid itu, kita rasain perbedaannya gimana. Oke? Setuju ya? Kalau setuju angkat jempol. Kalau setuju angkat jempol. Nah, yang angkat jempol cuma Pak Yosep Mahar doang nih, yang lain gak ada yang angkat. Pak Yusuf doang yang angkat jempol, yang lain gak ada yang angkat jempol. Pak Yusuf tuh lihat tuh. Aduh, berarti cuma Pak Yusuf nih yang dengerin saya nih. Oh ya, Bu Irma juga. Oke. Wah, semua angkat jempol ya, keren. Ya, Koleo, kita masuk dulu ke grid ini 5 menit ya. Setelah itu nanti kita review rasanya bagaimana. Nanti setelah itu saya akan bawa Bapak Ibu ke Pas Spektrum dulu. Saya healing dulu semua, saya terapi di Pas Spektrum. Setelah itu kita masuk sekali lagi ke grid ini. Kita rasakan perbedaannya gimana. Ci, ini mau pakai Ya. musik. Yang pertama, yang sekarang mau pakai musik gak? Saya udah siapin musiknya, Ci. Ya, pakai musik Koleo. Bebas Koleo yang atur ya musiknya ya. Oke, siap. Nah, ini udah. Oke. Oke, musiknya sudah ready. Berapa menit ikutin ini aja ya. Musik aja ya Durasi Koleo musik ya. ya. Ya, ikutin musik aja Koleo. Oke, kita mulai sekarang ya. Begitu musik mulai, kita langsung mulai akses ya. Oke, silakan Koleo. Oke.